Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Semoga teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Senang bisa jumpa kalian kembali di konten kali ini. Dan seperti biasa kita akan kembali membuka ruang diskusi publik atas video-video yang hari ini sudah beredar viral di sosial media maupun di media mainstream tentang perpolitikan. Kalian silakan berikan tanggapan opini kalian di kolom komentar. Yang penting jaga etika dalam bersosial media. Dan sama-sama kita hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, buat kalian yang mau samaan dengan saya teman-teman ya, pakai kaos saya akan lawan ya. Saya akan lawan. Kaos Pak Jokowi ini teman-teman edisi terbatas ya. Banyak teman-teman yang dari luar negeri sudah memesan. Ini bisa dikirim ke Hong Kong, Vietnam, Singapura teman-teman ya, bisa ya. Jadi kalian mungkin yang berada di luar negeri sana, yang berada di Asia, yang coba juga mau untuk samaan dengan saya, silahkan kalian nanti akan lihat link pembelian di kolom komentar, sematan kolom komentar video ini. Buat kalian semua yang ada di Indonesia jangan mau ketinggalan karena ini edisinya terbatas. Ada desain saya akan lawan, ada juga nanti saya akan promosikan desain pria Solo itu. Kita akan segera untuk membahas video yang pertama teman-teman. Let's go. Siap. Ini dengan siapa? Dengan Michael Michael. Dari mana Michael? dari Jogja. Jogja. Kuliah di mana? Saya kuliah di Unair. Unair. Karena saya ini salah satu orang yang ngefans sama Pak Jokowi. Oh, kenapa begitu? Karena saya ini ngefans karena Pak Jokowi dengan pribadinya yang merakyat, sederhana, dan juga banyak membantu kita terutama dalam infrastruktur dan sarana prasarana. Sehingga kami itu dapat merasakan dampaknya langsung gitu Pak. Kalau saya sih emang merasakan ya dari pembangunan jalan tol tuh saya kemana-mana lebih cepat, misalnya ke Surabaya, ke Jakarta kan emang lebih cepat ya. Yes. Ya, Yes. Saya kagum sih sama Gen Z ya. Ini anak-anak muda yang cerdas seperti ini teman-teman ya. Halo. Naik, tenang. Siap. Ini dengan siapa? Inilah cara Wong Kenapa sih Deso kita tidak berpikir. mulai yang namanya lelang pengadaan barang dan jasa itu dimulai Waktu bulan Pak Jokowi Januari. memimpin ya teman-teman ya. Kenapa terus kita menunggu-nunggu sampai September baru lelang? Ada apa ini? Ada apa ini? Sehingga kualitas barang yang dihasilkan, kualitas produk yang dihasilkan menjadi jelek. Itu pasti pekerjaan yang dilakukan di akhir-akhir. Bulan November masih ada lelang. Bulan November itu masih ada lelang. Coba cek di LKPP. Yang namanya e-procurement. Bukan yang e-purchasing, tapi yang e-tendering. E-tendering yang konstruksi 31 triliun itu masih dimulai di bulan November. 31 triliun e-tendering konstruksi di bulan November. Ini mau apa? Jadi barang apa nanti? Ini konstruksi. Makanya saya tuh sangat penggemar kepemimpinan Pak Jokowi teman-teman ya. Beliau itu tahu kalau ada permainan di dalam. Makanya dia selalu ini ada apa ini. Misalnya pengadaan apa itu ya. Sekian miliar Pak Jokowi cek. Biaya perjalanan 3M. Ya, yang benar-benar itu tepat sasaran hanya sekitar 1M teman-teman. Nilainya 30M. Yang tepat sasaran itu 1M. Pak Jokowi tahu permainan-permainan seperti ini. Jangan kalian pikir Pak Jokowi nggak tahu ya. 5. Kesaktian Gibran. Jangan gegabah usulkan pemakzulan Gibran. Nah, Para coba. purnawirawan sebaiknya tahu dulu, Gibran itu bukan politisi biasa. Kesaktiannya level dewa. Mulai Yes. dari drama Mahkamah Konstitusi yang katanya dijahit rapi, hingga lolos dari badai hujatan netizen tanpa satupun luka. Lalu isu soal orientasi seksual, akun Fufu Fafa. Gibran cukup senyum. Isu pun hilang seperti asap rokok murahan. Dislike monolog soal bonus demografi. Gibran lempar mantra hilirisasi. Dan like-nya meledak, melebihi viewer. Bahkan saat akun Instagramnya kedapatan follow akun judi online, Gibran tetap santai. Tak ada klarifikasi panjang, tak ada drama, cukup diam, dan semuanya hilang dalam 24 jam seperti Instastory. Jadi, mau makzulkan Gibran, mimpi siang bolong? Silakan coba. Gimana menurutmu? Gibran kebal isu atau hanya pintar diam? Tulis opinimu di kolom komentar. Follow untuk konten politik terkini yang beda dan Ya karena Mas Gibran ini tahu ya
kita ngobrol panjang lebar dengan Mas Gibran ketika di istana. Mas Gibran ini tahu memanfaatkan sesuatu yang tidak baik, fitnahan terhadap dirinya, untuk jadikan sesuatu yang positif. Selama Mas Gibran tahu bahwa yang dituduhkan itu tidak benar, dianggap itu gak penting. Dan bahkan dia akan mengubah fitnahan itu menjadi sebuah hal yang positif, teman-teman. Saya karena kemarin membahas soal Dautoni kan, mantan dukun sakti mandraguna yang mengutarakan berbagai macam penglihatan di masa depan tentang perpolitikan. Dia juga mengatakan hal tentang Pak Jokowi dan Mas Gibran. Dan saya penasaran. Dan kemudian saya mendapatkan nomor telepon dari Pak Dautoni. Ya, karena diberikan oleh Bude Mami, teman-teman ya, salah satu subscriber di channel ini. Nah, kemudian saya WA kepada Pak Dautoni. Saya Vicky Himpong, perkenalkan saya membahas tentang pernyataan Pak Daud. Tiba-tiba dia menelpon saya, teman-teman ya. Dan kami panjang lebar ngomong di situ. Dan saya sempat menyinggung soal Pak Daud, hanya yang bilang itu Pak Jokowi Satrio Piningit. Tapi apa yang Pak Daud mengatakan, sebenarnya kalau dalam Jawa itu Satrio Piningit itu katanya Gibran, ya. Dia mengatakan Satrio Piningit itu Gibran, teman-teman ya. Karena Gibran yang nanti akan dikuyuk-kuyuk, teman-teman ya. Nah, itu pendapat dan tanggapan dari Pak Dautoni. Saya mengajukan proposal untuk mengajak dia podcast, tapi sampai detik ini belum ada balasan, teman-teman. Dia sudah menjawab oke, tapi maksudnya balasan untuk menentukan waktu dan tanggalnya. Kita menunggu waktu beliau, teman-teman ya. Kita next dulu ke video selanjutnya. Ini Mas Wapres tiba di SD Impres Wairklau yang dijadikan sebagai pengungsian gempa NTT, teman-teman ya. Nah ini ya, Mas Gibran itu kerja nyata. Makin dicintai, makin ketar-ketir pembenci melihat ini, teman-teman. Ya, Mas Wapres Gibran bersama 6 mahasiswa UI berikan trauma healing kepada anak-anak korban dampak gempa NTT. Nah, kalau mahasiswa begini kan, masyarakat pasti senantiasa akan mengapresiasi yang mau membantu masyarakat dalam keadaan seperti ini. Yakin dan percaya nggak akan ada tuh label mahasewa. Betul sekali ya. Betul, nggak akan ada label mahasewa. Lihat ya teman-teman ya. Tapi sayang, kita next ya. Hak cipta kan. Baru kali ini HP aku rusak gara-gara Pak Jokowi. Aku rusak gara-gara pintar Pak Jokowi. Aku ketawa. HP rusak gara. Nanti diganti HP baru, tenang. Apa yang rusak hanya kejar untuk Pak Jokowi. Dari tadi saya tunggu. Saya pergi di sekolah tapi Pak Jokowi lewatnya cepat saja. HP udah rusak. Saya dari tadi tunggu Pak Jokowi dari tadi pagi. Ya itu nanti ditukar. Sebentar saja. Saya kejar Pak Jokowi sampai di sana. Dan jatuh HP-ku udah rusak. Kasihan. Dikasih bingkisan sama amplop juga. Bingkisan sama amplop. Nah, Alhamdulillah saya bahagia saya ketemu orang nomor 1 di Indonesia. bahagia. Iya, sudah dapat bingkisan amplop sono. Gak usah nangis, beli HP baru deh. Pak Jokowi pesannya mudah-mudahan dia jadi pemimpin yang baik. Jadi pemimpin yang baik dan menyejahterakan masyarakat Indonesia. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Sampai detik ini ya, kita tetap akan melihat hal-hal seperti ini. Sekalipun Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden, tapi kalian sudah melihat buktinya ketika beliau ke NTT ya, banyak sekali masyarakat yang memperlakukan sama ketika Pak Jokowi masih presiden. Sepulang sholat Jumat, Pak Jokowi terima tongkat pusaka dari Bali. Ini ya teman-teman, tongkat Ganesha. Apa itu Pak? Tongkat komando ya Pak ya? Langsung diserahkan kepada Pak Jokowi dan juga nantinya tongkat estafet ke Mas Gibran. Ini bentuk tongkat Ganesha-nya teman-teman ya. Ada lambang gajah di pegangannya teman-teman. Sundong. Siring. Ini tongkat kepemimpinan, lambang Dewa Ganesha ya, jadi kita akan serahkan pada hari ini atas nama masyarakat ya, semoga beliau amanah tetap ya.
warganya juga tahu. Nah, ini Juga tahu kalau nanti kita bertanggung jawab untuk membangun lagi ya Pak ya. Jadi jangan sampai ada warga yang bingung atau nanti mau gimana ke depannya, nanti kita bangun lagi ya Pak. Tapi sudah di Garuda Gibran Indonesia. awalnya saja karena kemarin kan banyak gempa, kami juga takut. Makin terlihat lebih ganteng kalau dengan kemeja hitam ya. Saya searching ya, kayaknya di UTS Insert gak ada grade 12 Inalim tantang balik Denny Indrayana. ya. Tapi Mas Roy kayaknya udah Mas Roy Iya, Suryo ya, yang iya. udah ke sana. Dari Mas Roy Suryo juga kita dapat info bahwa grade 12 itu tidak ada. Sebenarnya itu program bahasa Inggris. Dapat belajar info bahasa dari Inggris, mana? Gitu. Ya ini kok diulang lagi ya, isu yang sama yang sebenarnya sudah saya jelaskan lengkap di buku Gibran Let the Game Begin. Setelah Roy Suryo dan Tifa diproses hukum dan Rismon sudah mundur dan bukunya sudah ditarik. Sekarang muncul pemain baru tapi isunya masih sama. Kan Pak Denny sendiri bilang syarat cawapres menurut undang-undang adalah minimal SMA. Kalau punya ijazah pendidikan yang lebih tinggi, boleh nggak? S1 itu lebih tinggi atau lebih rendah dari SMA? Yang ngakunya dosen di Australia, masa nggak paham arti kata minimal? Sekalian saya ikut bikin Karena sayembara tujuannya deh. itu. Siapa yang bisa membuktikan Gibran tidak punya ijazah S1? Saya kasih 100 juta juga. Yang lucu masih diulang lagi narasi bahwa Insert itu cuma sekolah bahasa. Referensinya Roy Suryo karena pernah ke sana. Tapi hanya sampai Roy di Suryo luar dipercaya. kecil kan. Sementara saya justru 2 kali diundang Insert sendiri masuk dan mewawancarai dosen di sana. Kok saya tidak pernah dijadikan referensi? Jadi sebenarnya mau mencari kebenaran atau menyebarkan informasi salah yang diulang-ulang meski sudah dikoreksi. Penjelasan lengkap soal studi luar negeri sudah saya tulis di buku ini. Bisa dibeli online di inalim.com. Beda pilihan politik itu wajar, tapi kenapa harus terus memakai isu-isu yang nggak esensial? Kalau memang ada tokoh politik di balik pengulangan narasi menyesatkan seperti ini, justru membuat saya makin tidak tertarik memilihnya. Ayo dong, berkompetisi menawarkan solusi terbaik bagi bangsa. Bersaing program, bersaing solusi. Satu kata yang dikatakan oleh Ibu Inalim. Sekelas dosen di Australia kok nggak tahu arti kata minimal? Minimal loh, nggak tahu ya, mencari kebenaran atau hanya mencari keributan di sosial media ya. Isu yang sama dan referensi yang mereka pakai adalah dari siapa? Roy Suryo. Roy Suryo dipercaya. Next lah. Sebenarnya Dokter Tifa itu tidak ada rasa ketakutan sama sekali. Dokter Tifa juga tidak menghalang-halangi. Apa? Tifa kecelakaan? Ini captionnya teman-teman ya. Proses hukum yang sedang berjalan. Kemudian perlu kami sampaikan juga untuk meluruskan berita-berita yang miring kemarin di berita itu bahwa Dokter Tifa tidak hadir di persidangan itu tidak benar. Karena kami menerima surat panggilan dari jaksa itu, Dokter Tifa ya, itu bahkan kurang dari 12 jam. Kemudian bisa dilihat dalam rekaman ada yang datang tergopoh-gopoh dan segala macam itu karena kita tuh nggak siap dengan panggilan sidang itu yang mendadakan itu gitu. Dan pada saat persidangan itu Dokter Tifa sedikit terlambat karena memang ada kecelakaan di jalan tol. Jadi pada saat persidangan yang kemarin ketika dibuka jam 9 kemudian ditanya apakah Ibu Tifanya sudah ada atau belum, tanpa menunggu konfirmasi langsung ditutup persidangannya. Sebenarnya Dokter Tifa itu tidak ada rasa ketakutan sama sekali. Dokter Tifa Emang iya teman-teman. Ya. Kayaknya Bentar di ya. UTS Insert gak ada grade 12 ya. Sebenarnya Dokter Jadi pengacaranya beralasan kalau Dokter Tifa tidak hadir dalam persidangan karena terhambat, karena ada kecelakaan. Wah, klasik banget. Kok kayak dejavu ya teman-teman ya? Kayak dejavu, kayak ingat siapa ya? Kayak ingat siapa ya yang kemarin mangkir panggilan polisi dengan alasan kecelakaan motor? Kalian bantu ingatin saya dong, tulis di kolom komentar. Dokter Tifa katanya kecelakaan. Di satu sisi Dokter Tifa mengatakan aku nggak mangkir. Di satu sisi pengacaranya mengatakan Dokter Tifa sebenarnya agak terlambat karena kecelakaan, sedikit kecelakaan di jalan. Lantas kemudian hakim buru-buru menyimpulkan Dokter Tifa nggak hadir.
Sungguh klasik banget alasannya. Next ya. Histeris, ibu-ibu teriak panggil Mas Gibran saat kunjungan korban gempa di NTT. Wih. Pasti disamperin kalau orang ada seperti itu. Pasti disamperin. Oh, aku pengen nangis teman-teman. Rasa pengen nangis melihat ini. Mas Gibran begitu dicintai. Wih, hati saya tersentuh sekali teman-teman ya. Secinta itu loh. Seperti ada harapan yang turun ke tanah NTT teman-teman. Terima kasih Pak Wakil Presiden, captionnya ya. Sampaikan keluhannya. Aku bangga sekali teman-teman. Aku begitu bangga sudah memilih pemimpin yang tepat. Ya, satu suara yang bukan satu suara tapi 5 suara dari keluarga saya yang memilih Prabowo Gibran itu tidak berakhir dengan sia-sia. Hari ini kita bisa melihat mereka hadir langsung bersama dengan rakyat. Mas Gibran ke NTT, Pak Prabowo ke Kalimantan teman-teman, untuk melihat bencana juga kebakaran hutan di sana ya. Keren banget sih ini. Harus dengan penjagaan ketat teman-teman ya. Kita next pakai motor, naik motor teman-teman. Panas-panasan bertemu dengan rakyat, inilah pemimpin ya. Keren ya. Aku merinding sampai terharu melihat wakil presiden seperti ini. Baru kali ini ya. Baru kali ini aku begitu mengenal dan mengagumi wakil presiden. Ya, ada sampai satu aku menjadi ada wakil presiden di Indonesia yang saya nggak tahu. Waktu mungkin namanya itu waktu zaman SBY. Itu jujur saya saja teman-teman ya. Ini bukan membandingkan, tapi fakta yang terjadi. Waktu zaman saya nggak tahu wakil presidennya SBY itu siapa. Serius, aku nggak tahu. Nanti belakangan ketika hadir di istana wakil presiden, duduk bersama dengan Pak Jokowi, bahwa saya tahu, Bapak ini pernah menjadi wakil presiden. Aku nggak tahu, mungkin waktu itu aku tidak terlalu mengikuti perpolitikan, hanya memilih tapi nggak terlalu menelusuri siapa yang akan saya pilih, hanya ikut-ikut rame aja teman-teman ya. Tapi baru kali ini aku benar-benar mengenal sosok wakil presiden teman-teman ya. Luar biasa sih teman-teman ya, luar biasa Mas Gibran. Jadi pemimpin masa depan, saya percaya akan menjadi pemimpin masa depan. Ini teman-teman ya. Momen Mas Wapres memberikan kacamata pribadinya ke Bapak ini. Jangan kena debu dulu ya. Bapak punya kacamata. Ini kan berdebu, jangan kena debu dulu ya. Bapak jangan disentuh Pak. Jangan disentuh. Aku pengen nangis melihat pemimpin seperti ini teman-teman, serius, sumpah. Aku pengen nangis, kenapa? Karena dia perlakukan Bapak NTT itu sampai seperti bapaknya sendiri. Ya, mata bapaknya itu merah, kemasukan abu. Dan bapaknya mau kucek karena gatal, dia kayak mau bentak seperti dia seorang anak membentak bapaknya. Pak, jangan dikucek, pakai kacamata saja. Bikin terharu kalau ada pemimpin seperti ini teman-teman, serius. Dan bukan hanya 1-2 kali Mas Gibran melakukan hal seperti ini. Diberikan amplop lagi teman-teman. Jangan disentuh ya.
Aku sangat bersyukur Indonesia punya pemimpin seperti ini, teman-teman. Seperti Mas Gibran. Saya sangat bersyukur. Ya, luar biasa, masih muda tapi adabnya luar biasa. Bukan hanya sekali dia viral karena hal seperti ini. Ada juga ketika seorang nenek-nenek yang mengalami dampak gempa, bukan gempa tapi gunung meletus, ya, atau gimana itu. Pokoknya di tempat pengungsian, Mas Gibran, nek sudah makan, nek sudah makan, nek sudah minum obat. Itu memperlakukan warganya atau orang yang lebih tua itu seperti orang tuanya sendiri. Mas Gibran ini adabnya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Dibandingkan dengan orang yang selama ini mengatasnamakan diri mereka profesor, teriak-teriak yang paling pintar memimpin bangsa ini, tapi adabnya itu hancur-hancuran. Ya, tidak semuanya oknum-oknum yang menginginkan Gibran hari ini lengser, Gibran turun, tidak mau Gibran menjadi pemimpin kami, ya. Adab mereka hancur, teman-teman, ya. Mending ada seorang anak muda yang sekalipun masih muda tapi memberikan teladan yang begitu besar untuk rakyat dalam bersikap, dalam memberikan etika kepada orang yang lebih tua. Ya, bagaimana pendapat kalian tentang pemimpin kita ini? Mas Gibran maju untuk terus memimpin Indonesia. Mumpung masih muda, kita masih mempunyai calon pemimpin yang mempunyai jalan panjang untuk memimpin Indonesia dengan hati yang benar-benar murni untuk kesejahteraan rakyat, teman-teman. Sampai di sini dulu pembahasan kita, teman-teman, ya. Sekali lagi, buat kalian yang mau samaan, memakai baju saya akan lawan seperti yang saya pakai, silahkan link WA saya akan sertakan di sematan komentar video ini. Jangan sampai kehabisan, teman-teman, karena ini edisi terbatas. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.